tujuan saya juga untuk mulai membangkitkan semangat dan mengaktifkan kita khususnya seniman musik untuk terus berkarya. Bikin musik itu bisa dari mendengar, mencontoh orang, atau kita belajar dengan cara. Walau kau anggap aku, diriku seperti angin, tak terlihat olehmu, hadirku kau anggap angin. Meski hidup tak selalu nyata, kadang berkawan air mata, cerita indah yang ku dampak tentangku. Halo Sobat Gotalk, senang sekali balik lagi bersama saya Farah Devanti dalam program kesayangan kita di Gotalk Discuss Everything. Nah, seperti biasa di program kali ini kita bakal membahas mengenai hal-hal ataupun topik-topik yang menarik nih di sekitar wilayah Tanjung Pinang. Nah, untuk episode kali ini kita udah kedatangan dua tamu narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini pemirsa. Langsung aja kita sapa, ada Bang Indra Bolang dan juga Kak Kalina. Selamat datang Bang, Kak. Selamat Terima datang. kasih. Terima kasih. Mendengar ke Selamat sini datang. Go TV. Iya, kita juga ngucapin makasih karena udah bersedia menyempatkan waktunya untuk main ke studio kita ya. Ya, sama-sama. Oke. BTW Bang Bolan ini berprofesi sebagai seorang komposer musik ya Bang. Iya. Dan juga memproduksi kayak lagu-lagu, iklan, Iya. jingle gitu ya Bang. Benar Oke. sekali. Nah, Bang Indra Bolan ini juga selain sebagai komposer, doi juga nggak sendiri nih. Ternyata beliau juga mengajak talenta-talenta ataupun kaum anak muda yang mempunyai bakat di bidang-bidang musik ataupun dunia tarik suara. Nah, salah satunya Bang Indra Bolan juga mengajak Kak Kalina nih untuk berkolaborasi bersama ya Bang ya. Iya, benar sekali. Gimana nih Kak perasaannya Kak setelah merilis single terbaru nih bersama Bang Indra Bolan? Rasanya seneng ya, karena ini kayak kembali ke masa lalu. Karena udah lama ditinggalin Back to nih di dunia musik kayak gini. Band ya, zaman dulu tuh punya band dan ada rekaman lagu seperti itu juga. Dan sekarang udah bertahun-tahun baru kembali lagi kayaknya, kayak kembali lagi ke masa lalu. Ya, Berarti sebelumnya udah sempat vakum gitu ya Kak? aku. Oke, baru mulai Iya. aktif lagi sekarang gitu ya. Oke. Nah, for your information pemirsa, Bang Indra Bolan sama Kak Kalina ini baru aja ngeluarin single terbaru ya Bang ya. Iya, benar. Berjudul Angin. Angin. Angin yang juga udah mulai didengerin di beberapa platform radio Platform, lokal ya iya. Bang ya. Salah satunya di RRI juga, ada di Pandawa FM Iya. dan juga online radio, bener ya Bang ya? Terus ada di Radio Tasik juga, Tasikmalaya udah mulai putar, Jawa Barat. Berarti sejauh ini cuma di radio-radio dulu atau di media-media lain udah? Di radio sudah mulai putar, tapi kita juga udah masuk platform. Oke, Udah bisa oke. di-download, dipakai untuk back sound musik seperti di IG, TikTok, di Facebook, di platform semua kita udah bisa. Itu berarti platform abang sendiri gitu ya? Indra Bolan itu ya? Ya, projectnya itu Indra Bolan Project, nanti keluar angin lagi. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai lagu Angin ini, kita bakal tanya-tanya dulu seputar profil Bang Indra dan juga Kak Kalina. Kalau boleh tahu nih Bang Indra, sudah sejak kapan sih berkarir di dunia musik ini gitu? Musik. Kalau waktunya sih mungkin sudah lama, mungkin sekitar udah hampir 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Iya. Berarti dari SMA ya? Eh, Atau dari kuliah? Saya kebetulan kuliahnya jurusannya musik dulu. Oke. Saya Di pernah mana, Bang? salah satu di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, jurusannya ya itu musik untuk bikin iklan. Dulu spesialisasinya namanya sequencer dulu. Ya, kegiatannya itu bikin iklan, musik, ilustrasi musik, scoring musik film, bikin komposisi, aransemen.
Oke, berarti hobinya itu udah mulai dari sejak kuliah gitu ya? Bang, Iya. ya? Oke, kalau abang ini kan udah lama nih, udah 20 tahun di Bandung, kemudian balik lagi nih ke Tanjung Saya Pinang. 15 tahun di Bandung. Oh, 15 tahun ya, Terus Bang. saya pulang ke Pinang. Pinang. Nah itu ada nggak sih perbedaan yang dirasakan Bang, berkarir musik di Bandung sama dengan di Tanjung Pinang? Oh iya, jelas. Kalau di Bandung itu atmosfernya tuh musik gitu. Kehidupannya tuh sepertinya musik 24 hour lah, itu 24 jam tuh memang passionnya tuh musik gitu. Kebetulan ya saya juga punya passion yang sama, jadi tertarik banget gitu di sana. Kalau di Tanjung Pinang sendiri gimana tuh Bang? Di Tanjung Pinang ini sebenarnya kurang lebih sama dengan di Bandung. Di Bandung itu selalu musisi satu sama lain itu saling kenal. Gampang, komunitasnya gampang. Satu sama lain itu saling tahu, bisa berkomunikasi. Beda cuaca aja, cuacanya Tanjung Pinang panas, di Bandung dingin. Kalau untuk di Tanjung Pinang nih Bang, banyak nggak sih komposer-komposer musik itu? Ada beberapa, ada beberapa. Kalau banyak sekali ya enggak gitu. No, cuman beberapa lah Ya, gitu ya. tapi kan tujuan saya juga untuk mulai membangkitkan semangat dan mengaktifkan kita khususnya seniman musik untuk terus berkarya. Kalau untuk Kak Kalina nih Kak, Iya. Udah sejak kapan sih suka nyanyi gitu? Kayaknya sejak remaja ya, masa-masa sekolah SMA. Saya STM. Sejak itu sih suka nyanyi, karaokean ya, walaupun suaranya nggak seberapa bagus. Pernah ikut-ikut lomba kah atau ngeband atau gimana? Oh pernah, kalau band dulu, zaman dulu tuh di Tanjung Pinang itu bener-bener lagi masa gemilang ya, pas saya masih remaja itu masih masa gemilang anak-anak band ya. Kalau sekarang kayaknya udah pudar ya Bang Indra ya. Jadi kalau dulu tuh sering ikut festival musik namanya. Selain hobi nyanyi nih Kak, profesi Kakak ini kita pernah tahu sebagai apa sih Kak? Oh, saya kerja di RSUD Raja Matabit sebagai IT di sana. Sebagai IT. Iya. Wow, seorang IT jago nyanyi ternyata. Hobi. Oke. Kalau untuk genre musik favorit Kakak nih Kak, kira-kira apa nih Kak? Saya lebih suka pop sih ya. Pop. Kenapa pop? Lebih enak aja dinyanyiin. Mungkin lebih cocok sama suara saya juga sih gitu. Lebih pas gitu. Lebih ya. pas. Nggak pernah pengen coba genre lain gitu kayak rock kah atau Oh, apa? rock juga. Pernah? Tapi lebih suka pop karena saya kalau festival musik pasti bawa rock, lagu rock seperti kayak lagu coklat kayak gitu. Lebih dominan ke pop gitu ya Kak ya? Saya lebih suka nyanyi lagu pop, tapi kalau festival musik bawanya pasti rock. Karena kalau pemusik itu pasti lebih suka main musik rock gitu. Yang semangat gitu ya? Lebih mengeluarkan bakat kayaknya kalau musik rock. Kalau Kak Lina nih Kak, boleh diceritain nggak Kak? Awal ketemu Bang Indra Bola nih dari mana sih Kak? Gitu. Awal ketemu itu udah lama banget ya kita Bang ya. Waktu itu saya sih sering waktu festival musik, Bang Indra Bola nih sering jadi juri ya. Oh, oke. Juri festival musik, cuman tahu-tahu gitu aja. Tapi pas bener-bener ngobrol itu saat saya punya band itu, band saya namanya Toxic dulu. Toxic, dan kita punya lagu. Jadi ada salah satu personilnya itu nyiptain lagu, lalu rekamannya di tempat Bang Indra Bolan. Nah disitulah saya mulai kenal sama Bang Indra Bolan, ngobrol segala macem. Kenapa sih Kak tertarik untuk memutuskan berkolaborasi dengan Bang Indra? Waktu itu nggak sengaja ya Bang ya. Waktu itu Bang Indra Bolan nih ada project untuk jingle salah satu bank, instansi bank ya. Nah di situ lalu Bang Indra cerita kalau beliau ini mau punya inilah project gitu, project namanya Indra Bolan Project, di mana di situ ada beberapa lagu-lagu yang diisi beberapa vokal dari Tanjung Pinang dan Kepri lah ya. Jadi diperdengarkan waktu satu lagu itu. Diperdengarkan musiknya aja tuh waktu itu masih ada ya Bang. Iya. Nah lalu coba kali nyanyi gitu. Nyanyi dulu nih. Tiba-tiba coba kita rekam ya. Loh kok jadi gini gitu. Akhirnya Tiba-tiba dia diajak aja gitu ya. tiba-tiba diajak pula kolaborasi featuring. Ya udah nggak apa-apa. Karena saya juga mau mendukung beliau karena beliau ini kan udah lama banget nih berkecimpung di dunia musik nih di Kepri, Tanjung Pinang ya khususnya. Itu nggak apa-apa lah mendukung beliau ini karena beliau ingin
menampilkan karya-karya dia, ya udah nggak apa-apa, saya dukung. Mensupport gitu Mensupport ya, Kak, ya. Bang Indra Bulan. Oke, balik lagi soal lagu Angin nih Bang. Ya. Lagu Angin ini bercerita tentang apa sih Bang? Lagu Angin ini bercerita tentang bukan tentang angin ya. Ini hanya metafora aja. Buat saya lagu Angin ini ceritanya tentang seseorang yang tidak dianggap. Nah, jadi dia ceritanya tentang kita itu ada, tetapi nggak dianggap sama orang. Nggak. Ceritanya Berarti universal, bukan kita Perwujudan aja. angin itu tadi Ya, ya. seperti angin itu ada, tapi nggak dianggap sama orang gitu. Benar. Jadi ada beberapa lirik di situ kan, seperti kau anggap aku seperti angin gitu. Kalau tujuannya Bang menciptakan lagu Angin untuk apa sih? Tujuannya begini, tadi awalnya dari iseng saya main gitar sama anak saya tanya judulnya apa, anak saya bilang angin Bang. Oh, dari anaknya berarti. Ya, anak saya bilang angin. Dari judul angin itulah makanya saya pecahkan seperti apa angin itu. Nah, terciptalah lagu seperti angin itu, baru kita masuk proses kreatifnya. Saya Buat lirik. buat lirik, lalu kita mulai aransemen ya. Saya udah mulai aransemen, baru saya tunjukkan ke Kalina. Ngomong nih Bang, kenapa memilih Kak Kalina untuk menyanyikan lagu ini? Apakah karena suaranya yang cocok dengan lagu ini atau gimana? Iya, memang kebetulan Kalina ada project sama saya, deket kan. Terus lagu ini saya rasa mungkin cocok sama Kalina gitu. Ya kita coba ya Lin ya. Coba kita tes. Coba Lin gitu. Coba itu sebenarnya dadakan ya, nggak ada kayak niat gitu kayak Nggak Bang ada. Indra, dia cuman dadakan ya Bang ya. Iya. Jadi nanti ya mungkin talent-talent berikutnya Kalina yang lain atau siapa-siapa yang lain ya kalau ketemu saya jangan kaget gitu. Kadang-kadang saya suka todong ya nyanyi. Nah, itu juga nanti untuk project berikutnya. Oke, kalau dari Kak Lina nih Kak, ada kesulitan nggak sih buat menyanyikan lagu Angin ini? Kalau untuk first time pasti ada ya, karena kan lagunya nggak pernah saya dengar, itu satu, nadanya nggak pernah saya tahu. Jadi ya itulah kesulitannya di awal aja. Sebenarnya lagu ini sebenarnya easy listening ya, gampang untuk dinyanyiin. Kalau kita udah dengar beberapa kali udah gampang untuk ngikutin, nggak sesulit yang kita bayangin gitu kan, easy listening soalnya. Dan untuk awal-awal berapa kali take kita ya banyak juga sih, karena saya udah lama nggak nyanyi kan. nggak nyanyi di rumah aja ya kan. Lagu Angin ini genrenya pop tapi balutannya elektronik. Saya pop elektronik. Jadi easy listening satu ya, gampang untuk pasar lah. Lagunya komersial kalau menurut saya. Berapa lama nih Kak untuk latihan lagu Angin ini? Cuman 2 hari kali ya, pertemuan ya? 2 kali take. Cuman kan proses untuk mixingnya itu lama banget karena Bang Indra tuh kan sibuk juga ya Bang ya. Nah, ada pekerjaan yang lain. Jadi dari bulan apa ya? Dari setelah jingle itu kayaknya kalau nggak salah sekitar bulan Maret ya. Iya agak lama Iyalah. ya Bang. Kita nggak ingat sih, cuman memang lama prosesnya. Seperti apa sih lagu Angin ini? Boleh nggak sih Kak dinyanyiin dikit aja mainnya? Oke, kita nyanyiin bagian refnya ya. Oke, boleh. Oke. Silakan. Walau kau anggap aku, diriku seperti angin, tak terlihat olehmu, hadirku kau anggap angin. Luar biasa, sangat merdu sekali. Makasih. Suaranya kayak serak-serak basah gitu ya, kayak mirip kayak Kayak siapa? Tata Janeta, atau nggak sih Kak? Oh, Tata Janeta. Mahadewi itu ya? Iya, ya. Kan bener kan? Sama Anggun kan mirip Anggun. Bang, ini yang kedua kali Bang. Waktu di interview yang lalu juga dibilang kayak Anggun. Bener? Iya, Emangnya bener. aku suaranya kayak Anggun emang? Kalau saya memandangnya sebagai komposer ke Lina saya ambil karena suaranya karakter buat saya. Dia punya Ciri khas. ya ciri khas. Saya dari dulu memang sebenarnya saya kan bikin musik ilustrasi ya, banyaknya project saya tuh ilustrasi untuk iklan, untuk Musik teater. ya musik teater ada pernah untuk FS2SN tingkat provinsi, ada beberapa karya-karya saya juga gitu, iklan-iklan
pemilu, pilkada 2018 itu saya bikin, jingle-jingle, instansi-instansi musik untuk Mars, itu instansi, korporasi, sama banyak lah yang seperti itu saya kerjain. Jadi ya saya juga punya karya kan, pengen karya saya ini dinyanyikan penyanyi-penyanyi nih ya. Kenapa enggak saya bikin Indra Bolan Project, tapi mengangkat potensi-potensi lokal gitu. Salah satunya Kalina, nanti mungkin ada siapa lagi berikutnya, project 2, project 3. Akhirnya nanti kalau udah jadi udah jadi sekitar 5 kan udah bisa jadi mini album. Berarti emang ngajak beda-beda penyanyi gitu buat dijadiin satu album gitu ya Bang ya. Tantangannya kan ada di saya tuh jadinya. Mungkin Mbak ini bisa diajak. Bisa. Kalau saya nyanyi. Kebetulan saya nggak bisa nyanyi ya Kak, bisanya cuma ngoceh doang. Nah kalau Bang Indra Bolan untuk bikin-bikin lagu nih Bang, dapat inspirasinya tuh kapan sih Bang? Apakah pas waktu luang kah, malam hari kah, atau gimana? Nah itu saya mungkin ada beberapa seniman kan punya cara masing-masing ya. Kalau saya untuk inspirasi itu kapan aja bisa datang. Kadang-kadang saya lagi naik sepeda, ada inspirasi, berhenti saya pinggir, saya rekam. Oke, biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa nadanya. Kadang-kadang lagi naik motor, di jalan saya rekam, saya minggir dulu gitu. Selalu gitu saya tabung. Kadang-kadang lagi main-main gitar, ada itu nada-nadanya saya itu. Lalu setelah itu baru saya tindak lanjuti. Saya ada beberapa yang saya pilih, yang mana yang nada-nadanya enak didengar menurut saya, baru saya aransemen. Saya dikumpulin satu-satu gitu. Ya, nanti di karya-karya saya sebenarnya kalau misalnya ada sesi untuk bedah karya saya, mungkin saya bisa kasih tahu ini basicnya dari HP saya tuh bisa saya dengarkan. Nah ini seperti ini lagu aslinya. Nanti dua aransemen jadi seperti itu. Beda lagi. Oh, beda. Ya, Oke. Kalau Kak Kalina nih Kak, bisa nggak bikin lirik gitu? Kalau lirik mungkin bisa, cuman butuh inspirasinya lebih dalam lagi. Kalau Bang Indra mungkin udah profesional ya. Kalau saya butuh kayak misalnya saya teman saya curhat gitu, atau saya sendiri yang ngalamin itu lebih bisa gitu. Tapi kalau nggak ada merasakan sesuatu itu agak susah untuk berkata-kata, karena saya juga ada konten-konten di Instagram juga sih ya, yang kayak baca puisi, bukan puisi sih, kayak bercerita gitu dengan kata-kata yang agak-agak puitis gitu ada. Berarti hobi nulis puisi juga ya Kak ya? Hobi sih enggak ya, cuman memang agak sulit gitu untuk membuat suatu naskah kayak puitis gitu kalau kita nggak lagi di moodnya terus, karena saya juga emang nggak ke situ sih ya, kayak saya nggak ke penulis lirik atau segala macam. Kalau lagi terinspirasi aja, oh yaudah tulis gitu. Kalau saya sih kebetulan karena memang berurusan dengan klien, mau nggak mau harus siap gitu. Kalau kita bikin jingle, bikin apa, kan klien kita misalnya sebuah bank gitu, dia kan produknya ini. Nah, bagaimana kita menerjemahkan bahasa produk itu dalam satu lagu gitu. Jadi memang sudah di under pressure, kita harus bisa gitu. Pernah nggak sih Bang kalau abang ini udah jadi bikin lirik, tapi kliennya minta diganti gitu? Sering itu terjadi. Sering terjadi. Memang kita harus makanya seniman industri harus berlapang dada gitu. Kan kalau kita seniman seni untuk seni gitu, oh ini karya kita nih. Ideologi kita gitu ya Bang ya? Ego kita kan besar Benar. Kalau kita seniman industri nggak seperti itu. Kita harus lebih elastis lah. Kalau klien suka kita lanjutkan, kalau enggak ya kita revisi. Gitu. Tergantung permintaan Ya, kliennya seperti apa itu ya Bang namanya ya? profesional. Oke, benar. Katanya dulu Bang Indra ini juga pemain band ya Bang? Iya, dulu saya pernah main band, tapi bukan di Tanjung Pinang, di Bandung. Itu band apa tuh Bang? Bandnya di kafe itu. Mulai dari main band di kampus-kampus. Saya kan SMA-nya di Bandung, terus kuliahnya di Bandung. Main di kampus-kampus, lalu main band-band di kafe. Salah satu kawan teman main band saya dulu di kafe itu, terakhir dia ada salah satu di band besar lah di Indonesia. Kalau saya sebut pasti tahu, tapi kalau saya sebut nanti nggak enak juga. Ada salah satu band besar di Indonesia, itu pemain keyboard, saya main bass. Oh, main bass ya Bang? Oke. Saya dari dulu memang senang menulis lagu. Buat saya pekerjaan yang dari dulu tuh harapan saya tuh pekerjaan yang mengasihkan tuh adalah menulis lagu. Menulis lagu. Iya, dulu juga saya pernah mengerjakan beberapa project untuk Sony Music gitu.
kawan, dia artis gitu, pakai lagu-lagu saya gitu untuk project-project gitu. Saya bantu dia tulis lagu. Berarti pernah kerjasama dengan label-label yang besar juga ya Bang ya? Label besar secara langsung saya itu enggak, saya hanya membantu Support gitu support ya? ya, support. Oke. Menurut Abang nih, profesi seorang komposer nih menjanjikan nggak sih Bang? Menjanjikan karena kalau untuk menjadi komposer itu kan kita harus banyak belajar ya. Sebenarnya yang menjanjikan tuh ekraf kan, ekonomi kreatif kan ada sektor musik. Nah itu yang saya lakukan. Apa yang kita kerjakan di ekraf musik itu yang pertama membuat musik iklan, bikin musik untuk game. Kan nanti ada game development. Ya tadi bikin aransemen lagu, theme song, apa segala macam gitu. Kalau karir komposer di Pinang nih Bang, menurut Abang gimana nih Bang? Kalau karir musik di Tanjung Pinang nih kalau kita nggak main dengan dunia luar ya nggak bisa, karena memang di Tanjung Pinang tingkat apresiasinya maaf ya lebih rendah. Masih gitu. kecil ya Bang ya? Ya kita harus lebih berani lah untuk menunjukkan siapa kita gitu, karena kita punya banyak potensi-potensi yang luar biasa di Tanjung Pinang. Hanya mungkin ya kita harus lebih berani. Apalagi anak-anak sekarang kan kita nggak tahu tuh, mungkin ada kemampuan musiknya yang berbeda apa segala. Kalau bisa kita arahkan sama-sama nih berkumpul atau apa, belajar Butuh wadah gitu ya Bang ya. butuh wadah. Cuman kayaknya kalau di Tanjung Pinang nih wadah untuk pemusik kayaknya Masih nggak ada ya Bang ya? minim. Atau ada ya Bang? Saya pun kurang tahu juga. Oke, saya nggak pernah dengar gitu. dia untuk mewadahi anak-anak muda yang pengen belajar musik gitu. Saya sih bersedia aja, memang tujuan saya datang ke Tanjung Pinang kan untuk membuat ya dari yang nggak tahu menjadi tahu gitu, dari nggak bisa menjadi bisa gitu. Oke. Jadi perkembangan, karena kebetulan saya dulu kan belajarnya juga ke arah sana ya. Waktu itu saya berada di dalam masa transisi antara analog dan digital. Itu tahun 90-an itu di Bandung tuh rame-ramenya orang mulai beralih ke MIDI. MIDI itu Musical Instrument Digital Interface. Jadi bahasa yang digunakan dunia untuk mencerna musik gitu. Bahasa MIDI. Sekarang kan udah perkembangannya sangat luar biasa. Dari zaman MIDI sama audio terpisah, sekarang udah MIDI dan audio. Dulu mixing mastering softwarenya berbeda, sekarang udah sama. Dan satu software aja udah luar biasa. Perkembangan dunia teknologi musik digital ini dengan namanya DAW, Digital Audio Workstation, itu udah luar biasa. Apalagi kita akses untuk belajarnya luar biasa. Kita bisa, kalau kita mau belajar, kita tinggal bisa buka aksesnya. Dulu kan zaman saya belajar gitar, belajar bass atau apa itu kan mau nyari bukunya aja susah gitu. Pinggir jalan, orang fotokopi kita beli, fotokopian dibeli. Fotokopian dibeli itu difotokopi lagi sama tuker-tuker. Sekarang cari internet aja Pak ya. Sekarang dulu misalnya kita belajar bass satu teknik, misalnya teknik kita kan nggak tahu nih, cuma dengar dari kaset diputar-putar sampai kusut kan. Nggak tahu itu. Sekarang tinggal buka YouTube, buka YouTube dulu, oh gini caranya. Sekarang tinggal tantangannya kita mau belajar apa tidak mau belajar gitu. Betul sekali. Kalau untuk ininya Bang, pasar musiknya nih Bang. Nah, pasar musik digital, kalau dulu kita mau masuk ke label itu luar biasa. Ngantrinya lama, bikin karyanya mahal. Dulu kan masih zaman pita ya, zaman saya itu masih zaman pita. Medianya. Kaset yang kecil itu. Enggak, kalau kita recording tuh beli pita itu dulu. Ada pitanya. Oh gitu ya? Iya, rekamannya di pita. Jadi rekaman tuh harus di studio besar. Sekarang kan home digital recording kan, home digital recording pun sekarang sudah murah. Di rumah juga kita bisa produksi dengan menggunakan DAW itu, alat-alatnya pun jauh lebih murah dibandingkan yang dulu. Nah, tinggal kita aja menyesuaikan untuk belajar, karena belajar untuk musik produksi itu ribet gitu, banyak. Apalagi kalau kita untuk menjadi komposer ya, tadi sampaikan menjadi komposer, kita bukan hanya belajar membuat komposisi saja. Membuat komposisi kan kita belajar musik nih, teori musik, segala macam mana membuat lagu. Tapi kita belajar bagaimana memproduksi musik dengan kualitas yang bagus. Kadang-kadang ya permasalahan kita ya masalah hardware, masalah software, itu kan barang-barang yang mahal sekarang. Kalau menurut Bang Indra nih Bang, industri musik di Kepri ini apakah memiliki peluang untuk maju dan bersaing dengan yang lain lah? Selalu ada peluang, karena kita punya pendahulu yang luar biasa ya di Kepri.
Di Kepri ini kan ada dulu almarhum Andi Liani. Andi Liani. Terus kita ada beberapa lah penyanyi-penyanyi yang nasional yang berasal dari Kepri ya, ada dari Kijang, ada dari Tanjung Uban, kayak ada almarhum Uta ya, nggak salah. Terus almarhum Andi Ayunir juga itu juga di Bintan ya kalau nggak salah saya. Kalau dari Kak Lina nih Kak, gimana Kenapa? pendapatnya? Kalau menurut saya sih, kalau hanya di Tanjung Pinang aja kita nggak hijrah misalnya ke Jakarta, yang seperti itu kayaknya agak sulit untuk berkembang menurut saya. Cuman kalau untuk keberuntungan misalnya punya lagu terus viral, itu lain hal ya. Tapi kalau memang mau bener-bener eksis di dunia musik kayak itu harus pergi misalnya ke kota Jakarta gitu. Contohnya almarhum Andi Liani juga bukan di sini kan, dia pergi merantau ke Jakarta dulu baru bisa eksis, dan sampai sekarang juga namanya masih terkenal untuk orang-orang Tanjung Pinang yang milenial atau yang kelahiran tahun 90-an atau yang 80-an itu banyak yang mengenal almarhum Andi Liani. Itu dia bukan di sini gitu eksis, maksudnya bukan dari sini. Memang beliau Andi Liani itu dari Tanjung Pinang, cuma pasti karena dia ingin meniti karir dia, ingin mengembangkan karirnya, makanya butuh pergi ke kota Jakarta gitu kan. Kalau di sini saya rasa emang agak sulit ya Bang ya. Kecuali itu satu tadi, keberuntungan kalau seandainya buat lagu terus viral, itu pasti kita yang bakal diundang ke sana gitu, biasanya seperti itu ya. Itu terjadi di tahun 90-an. Tapi di tahun Kalau 2000 sekarang, ini udah berubah. Fenomenanya udah berubah. Orang bisa berkarya di mana aja, dengan alat yang apa aja ada, asal standar industri itu udah bisa. Cuma itu persaingannya lebih ketat lagi karena Iya. terlalu banyak orang yang mengekspor bakat-bakatnya, karya-karya musiknya. Jadi lebih susah saingannya. Sebenarnya zaman sekarang lebih susah sih Bang. Iya, Untuk karena bersaing semua ya, orang Bang, ya? bisa, semua orang bisa. Nah, semua orang bisa dari rumah pun recording bisa buat lagu ini. Tapi begini, zaman dulu tuh kita merantau itu, termasuk saya ya, merantau itu cuma membuka pola pikir aja. Kita bisa melihat, oh orang di kota besar itu seperti ini, seperti itu. Membuka pola pikir. Nah, pola pikir yang ada ini harusnya kita bawa dan kita kembangkan gitu. Nah, karena masalah produksi, teknologi apa segala macam sebenarnya itu kan masalah pemodal aja kan. Buktinya kalau misalnya ada yang mau support gitu, kita kan bisa produksi lebih bagus. Ya, itu cuma masalahnya. Nah, sekarang banyak kok kayak misalnya Billie Eilish juga cuman produksi di rumah aja, karyanya udah mendunia. Banyak lah kayak Taylor Swift juga ada beberapa karyanya bikin di home recording di rumah. Untuk kedepannya bakal ada lagi nggak sih Bang kolaborasi mungkin dengan Kak Kalina? Tidak menutup kemungkinan gitu. Kalau Kalina kan sama saya kapan aja bisa kontak gitu. Oke, siap siaga gitu ya. Siap. Kapanpun dihubungin. Siap siaga gitu ya. bener. Iya. Karena kan banyaknya juga kadang-kadang project yang jingle kan saya butuh suara, Kalina nyanyi. Kadang-kadang suara vokal cowok, tergantung klien kadang-kadang minta suaranya laki-laki apa perempuan. Kalau perempuan si A, si B, si C. Kalau laki-laki si A, si B, si C. Udah ada orang-orang. Kalau untuk Kak Lina nih Kak, kalau misalkan ada kesempatan lagi kolaborasi sama Bang Indra, pengen bawain lagu genre apa nih Kak? Gitu. Masih tetap di pop ya, pengennya pop. Oke. Cuman mungkin yang balada gitu ya. Terus yang mungkin yang kalau yang sekarang ini trennya kayaknya lagi yang set song gitu ya. Maksudnya lagu-lagu sedih gitu. Bener-bener Nah, lagu-lagu mungkin itu, galau. lagu-lagu gitu, galau zaman sekarang ya. Kayaknya lagi tren itu. Karena yang viral-viral, yang booming itu yang lagu-lagu yang seperti itu. Iya. Cuman nih saya tahu sih Bang, kemarin kita pernah ngobrol ya Bang Dani mau berubah. Maksudnya tidak terlalu mengikut trennya Bang ya. Ya, Cuman mau kalau saya agak lain gitu. Beda sendiri gitu. Bukan agak out of the box lah gitu. Beda gitu mau ya. yang beda. Jadi kalau buat saya musik tuh hari ini dan masa yang akan datang. Gitu. Jadi kalau kita bicara sekarang lagi musim lagu galau-galau gitu. Kalau kita bikin ini kan produksi ini kan bukan hari ini besok keluar kan. Itu kan prosesnya mungkin 2-3 tahun lagi gitu. Udah ketinggalan zaman ini. Oke.
Jadi Berarti musik harus itu ada hari ini dan masa yang akan datang. mikirin ke depannya Ya, gitu kedepannya Iya. apa kira-kira? Oke, kalau untuk goals ke depannya nih Kak, apa nih Kak yang pengen dicapai dari Kak Lina? Kalau untuk lagu ini, ya mudah-mudahan lagunya bisa diterima gitu ya. Dan mungkin yang sedang menyaksikan juga bisa nih kalau di Instagram udah bisa make reelnya dengan menggunakan lagu dari Bang Indra Bolan ya. Cari aja Indra Bolan. Indra Bolannya nggak pakai spasi, featuring Fit Kalina. Nanti ketemu tuh lagu Anginnya. Kalau dari Bang Indra nih Bang, apa nih Bang goals yang ingin dicapai ke depannya? Saya sebenarnya pengen mengangkat potensi-potensi lokal, anak-anak muda berpotensi punya. Kita nggak mau kalah kok dengan daerah-daerah luar. Kita juga punya penyanyi-penyanyi yang talented gitu ya, berbakat satu itu. Terus saya juga memotivasi anak-anak muda dari bidang apa saja, mau fotografi, sinematografi atau apa, musik atau segala macam. Terus dan berkarya. Itu aja buat saya. Jadi support juga talenta-talenta muda yang ingin berkarya ya Bang Iya. ya. Oke, baik, terima kasih buat Bang Indra Bolan dan Kak Kalina yang udah bersedia menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Farah. Ya pemirsa, itu dia tadi obrolan seru kita di Gotok. Jadi buat pemirsa jangan lupa buat dengerin single terbarunya dari Bang Indra Bolan featuring Kak Kalina yang judulnya Angin. Yang bisa didengar di radio-radio lokal di Tanjung Pinang dan juga di berbagai platform media sosial yang sudah tersedia seperti di Instagram, Facebook, SoundCloud, TikTok, dan lain sebagainya. Sekian episode kita kali ini. Sampai ketemu di Gotok menarik berikutnya. Saya Farah Devanti. Sampai jumpa.